Halo majikan, terima kasih sudah klik video ini. Kalau kalian dengar tentang kata kepercayaan, tentu kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Bener nggak sih? Tapi dalam kasus ini, satu keputusan untuk mempercayai orang yang salah dapat berujung petaka besar. Jadi awal mula kasus ini menggegerkan publik adalah karena penemuan sesosok jasad perempuan muda yang mengambang di Sungai Citarum, Jawa Barat. Kondisinya begitu mengenaskan. Dia ditemukan tanpa identitas, tanpa busana, dan tak seorang pun mengetahui siapakah dirinya itu ataupun bagaimana dia bisa berakhir di sana seperti itu. Awalnya banyak yang menduga kalau perempuan itu hanyalah korban penghilangan nyawa biasa. Namun semakin dalam polisi menyelidiki kasus ini, semakin mengerikan pula fakta yang terungkap di dalamnya. Perempuan itu ternyata bukan hanya dihilangkan nyawanya saja, tapi sebelum nyawanya direnggut, dia ternyata menjadi korban kekerasan. Setelah itu, pelaku bahkan tega mengambil barang-barang milik korban dan membuang jasadnya ke sungai dengan harapan semua jejak kejahatannya akan hilang terbawa arus. Bagaimana kasus mengerikan ini bisa terjadi? Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dengan korbannya dulu. Korban dalam kasus ini bernama Dina Oktaviani. Dina lahir pada 7 Oktober 2004 dan merupakan warga Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat cuy. Dan saat peristiwa ini terjadi, usianya baru berusia 21 tahun. Dina merupakan lulusan SMKN 1 Jatisari, Karawang. Nah, setelah lulus sekolah, dia bekerja nih sebagai kasir di Alfamart Rest Area kilometer 72A Tol Cikampek Padalarang atau Cipularang, Kabupaten Purwakarta. Hingga peristiwa tragis ini terjadi, Dina tercatat telah bekerja di Alfamart tersebut selama hampir 2 tahunan. Bagi Dina, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas harian cuy, melainkan langkah awal nih untuk membangun kehidupannya sebagai seorang perempuan muda yang mandiri. Di sela-sela kesibukannya bekerja, Dina juga aktif nih di media sosial, khususnya TikTok. Nah, melalui akun pribadinya itu, dia sering nih membagikan momen-momen sederhana dalam kesehariannya. Mulai dari aktivitas saat bekerja, membuat konten bersama rekan-rekannya di minimarket, hingga video singkat yang memperlihatkan kesehariannya sebagai seorang karyawati retail. Unggahan-unggahan itu memperlihatkan sosok Dina nih sebagai perempuan muda yang sangat ceria, mengikuti tren dan menikmati kehidupan layaknya anak muda pada umumnya. Di mata keluarganya, Dina ini dikenal sebagai anak yang baik, ceria, penurut, dan bekerja keras. Orang tuanya mengenalnya sebagai sosok yang bertanggung jawab dan tidak pernah tuh membuat masalah. Sejak mulai bekerja, Dina ini berusaha menjalankan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki harapan untuk terus bekerja dan membangun masa depannya. Sementara di lingkungan kerjanya, Dina ini dikenal sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul cuy. Dia memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekan kerjanya dan dikenal memiliki semangat yang tinggi dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Nah, keramahannya itulah yang membuat Dina ini mudah dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya cuy, termasuk oleh rekan kerjanya. Lalu, sekarang saya memperkenalkan titisan Lucifer atau pelaku dari kasus ini. Pelaku merupakan seorang laki-laki berusia 27 tahun yang bernama Herianto. Di tempat kerja, Herianto bukanlah orang asing bagi si Dina ini cuy. Justru sebaliknya, dia merupakan atasan Dina di Alfamart tempat mereka berdua bekerja.
Dan posisi itu membuat keduanya ini cukup sering berinteraksi tuh dalam aktivitas sehari-hari. Herianto dikenal tinggal di kampung Pasir Oa, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Rumahnya berada di kawasan perbukitan yang cukup jauh tuh dari pusat keramaian. Bangunannya sederhana, dikelilingi pepohonan, dan jarak antar rumah tetangga pun cukup berjauhan tuh. Kondisi lingkungan yang relatif sepi inilah yang nantinya akan menjadi salah satu lokasi penting dalam kasus ini. Berdasarkan penelusuran di media sosial, Herianto diketahui telah berkeluarga. Dia memiliki seorang istri bernama Dwi Rahayu yang juga merupakan mantan pegawai Alfamart. Dari pernikahan itu, keduanya telah dikaruniai seorang anak. Namun identitas sang anak memang nggak pernah dipublikasikan ke media ya cuy. Sebelum bekerja di Alfamart, Herianto ternyata pernah bekerja nih sebagai mekanik di CV Nagajaya Motor Purwakarta. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dia cantumkan di akun Facebook pribadinya, Herianto pernah mengenyam pendidikan di SMKN 1 Cibatu. Di media sosial, Herianto terbilang cukup aktif tuh. Sebagian besar unggahannya memperlihatkan aktivitas sehari-harinya sebagai pegawai Alfamart. Nah, sesekali dia juga membagikan tuh momen-momen bersama rekan kerja, suasana di tempat kerja, hingga kegiatan-kegiatan perusahaan. Dari unggahan-unggahan itu tidak ada nih yang benar-benar menunjukkan sosok yang mencurigakan. Sekilas dia tampak seperti karyawan pada umumnya yang menjalani rutinitas bekerja setiap hari. Bahkan unggahan terakhirnya pada 20 September 2025 memperlihatkan suasana perayaan ulang tahun Alfamart tempatnya bekerja. Nah, dalam video itu Herianto ini tampak menikmati momen nih bersama rekan-rekan kerjanya. Di mata warga sekitar, Herianto dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan tertutup. Dia bukan tipe orang yang sering bergaul atau menghabiskan waktu bersama tetangga. Menurut keterangan warga, Herianto ini memang sesekali ikut berkumpul tuh, tetapi frekuensinya nggak sering gitu. Kalaupun dia hadir, dia lebih banyak diamnya dan nggak banyak terlibat dalam percakapan. Nah, karena sifatnya yang tertutup itulah, warga sekitar pun nggak mengenal Herianto secara dekat. Selain itu, Herianto juga diketahui jarang berada di rumah tuh. Rutinitas kerjanya membuat dia lebih sering menghabiskan waktu di tempat kerjanya. Biasanya dia baru pulang ke rumah pada larut malam setelah menyelesaikan pekerjaannya di Alfamart. Di luar itu, dia hanya berada di rumah juga ketika mendapat jadwal libur. Itulah sebabnya interaksi Herianto dengan lingkungan sekitarnya terbilang sangat minim gitu. Yang membuat kasus ini semakin mengejutkan adalah bagaimana Herianto dipandang di lingkungan kerjanya. Berdasarkan keterangan rekan-rekan kerjanya, Herianto dikenal sebagai atasan yang baik dan cukup profesional. Dia nggak dikenal sebagai sosok yang mudah marah atau memiliki temperamen buruk gitu Selama bekerja bersama, nggak ada tanda-tanda nih yang membuat rekan kerjanya mencurigai bahwa Herianto mampu melakukan tindakan keji. Karena citra yang dia tampilkan sehari-harinya itu justru terkesan positif dan biasa saja. Kepercayaan itu dirasakan oleh Dina juga. Sebagai atasan, Herianto ini menjadi salah satu orang yang cukup dipercaya nih oleh si korban. Bahkan beberapa waktu sebelum kejadian, Dina ini sempat menceritakan persoalan pribadinya kepada si Herianto. Kedekatan inilah yang kemudian dimanfaatkan Herianto untuk mengajak Dina datang ke rumahnya. Hingga akhirnya dia tega menungganginya lalu menghilangkan nyawanya. Nah, sebenarnya bagaimana semua kejadian ini bisa terjadi? Kok bisa nih seorang atasan tega memperkaos lalu menghilangkan nyawa anak buahnya sendiri? Apakah semua ini hanya tindakan spontan? Atau justru sudah direncanakan dari jauh-jauh hari? Dan apa tuh motif dari pelaku ini? Oke langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus!
Kisah ini bermula dari Dina yang sering curhat pada Herianto karena masalah percintaannya itu. Kurang lebih Dina bercerita seperti ini. Aku tuh ya mas suka sama cowok mas. Saya pacaran sama dia. Tapi dia nggak ada rasa lagi sama aku. Kesel deh. Herianto yang menjadi tempat Dina mencurahkan isi hatinya langsung memposisikan diri sebagai pendengar tuh dan pemberi nasihat yang baik. Dia berusaha membangun jembatan kepercayaan dengan si Dina ini. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, kepercayaan tersebut tumbuh semakin dalam tuh. Herianto pun mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia menyarankan si Dina ini untuk pergi ke orang pintar atau dukun gitu kenalannya si Herianto dengan dalih untuk membantu melupakan sang mantan pujaan hatinya. Karena tergiur dengan ajakan si Herianto, Dina pun setuju tuh untuk menemui orang pintar itu. Melalui komunikasi HP, keduanya sepakat untuk bertemu di kediaman Herianto yang berada di Purwakarta. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025, Dina akhirnya berangkat tuh ke Purwakarta menggunakan motornya. Setibanya Dina di rumah Herianto, mereka sempat bercakap-cakap sebentar. Namun, seperti orang kesetanan, Herianto ini tiba-tiba mencekik dan membekap si Dina itu cuy, hingga lemas tak berdaya. Setelah itu dia mulai memperkaos Dina. Tak berhenti sampai di sana, Herianto ini kembali mencekik Dina hingga Dina meninggal dunia. Kemudian Herianto ini mengambil barang-barang milik si Dina termasuk anting, cincin, kalung, 2 HP, dan motor juga digasaknya cuy. Setelah menggasak harta Dina, Herianto membakar barang-barang lain milik si Dina ini di depan rumahnya. Barang-barang milik Dina itu kemudian dia jual dan Herianto mendapatkan uang sekitar 4 juta rupiah dari penjualan tersebut. Barang lain seperti motor Dina masih disembunyikan di sebuah rumah kosong di dekat TKP. Dan tas Dina ini yang berisi data pribadinya dimusnahkan tuh untuk menghilangkan jejak. Setelah melakukan aksi keji itu, Herianto menyewa sebuah mobil untuk membuang jasadnya Dina ke Sungai Citarum dengan bantuan teman-temannya yang nggak tahu menau jika yang mereka buang itu adalah jasad manusia. Gilanya, setelah menyetubuhi dan menghilangkan nyawa si Dina seperti psikopat berdarah dingin, Herianto tetap bekerja seperti biasa, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Namun sepandai apapun seseorang menyimpan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Bener nggak cuy? Karena 2 hari kemudian, tepat pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025 cuy, ada nih seorang warga yang menemukan tubuh Dina ini yang tanpa busana dan tanpa identitas mengambang di Sungai Citarum. Tepatnya di wilayah Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang. Warga itu segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Nah, menerima laporan tersebut, polisi langsung bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan. Petugas datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Setiap sudut di sekitar lokasi itu diperiksa dengan teliti. Polisi juga mengumpulkan berbagai barang bukti yang berkaitan dengan kasus ini cuy. Di saat yang sama, sejumlah saksi mulai dimintai keterangan tuh. Penyidik mencocokkan setiap informasi yang mereka peroleh. Mulai dari aktivitas terakhirnya Dina hingga orang-orang yang sempat berinteraksi dengannya. Dari rangkaian penyelidikan tersebut muncul satu nama yang terus mengarah kepada si Herianto. Akhirnya nih, setelah sehari jenazah Dina ditemukan, tepatnya pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, tim taktis Sangga Buana Polres Karawang bersama Resbob Polda Jawa Barat langsung menangkap si Herianto ini di tempat kerjanya tanpa perlawanan. Dia masih memakai seragam kerjanya ketika dikirim polisi ke Polres Karawang. Herianto sempat berpesan kepada polisi seperti ini cuy. Saya kooperatif loh Pak ya. Saya siap dengan segala resiko. Saya titip keluarga saya Pak. Anak saya masih kecil. Dari penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti, antara lain 1 unit mobil, 1 unit motor,
2 unit handphone. Setelah mengamankan Herianto, polisi juga mengamankan teman-teman si Herianto ini yang sempat dimintai tolong tuh untuk membuang jasadnya Dina tadi. Nggak ada info yang jelas mengenai nama asli mereka. Namun mereka merupakan 2 warga desa lain berinisial O dan R yang berusia di atas 20 tahunan. Menurut kepala desa Wanawali yang bernama Wahyudin, 2 warganya hanya diminta Herianto ini untuk mengantarkannya tuh keluar rumah setelah kejadian. Keduanya mengaku nggak mengetahui alasannya tuh maupun tujuannya si Herianto. Sementara itu, menurut Ibu Dina yang bernama Yayah, dia mengaku nih kalau komunikasi terakhir dengan putrinya itu terjadi pada hari Sabtu 4 Oktober 2025. Tepat di jam setengah 9 waktu Indonesia Barat, Dina ini mengabarkan bahwa dia sudah tiba di kosannya tuh di Purwakarta dan masih akan bekerja keesokan harinya. Namun setelah pesan itu, Dina mendadak lost kontak tuh. Padahal meski nggak setiap hari berkomunikasi, ponselnya selalu aktif dan tak pernah sulit tuh untuk dihubungi. Dengan penuh kesedihan, Bu Yayah mengenang kepulangan terakhir Dina yang saat itu terlihat sangat ceria dan bahkan sempat ingin membeli rujak di warung. Tak ada firasat maupun pesan terakhir yang memberi tanda bahwa itulah pertemuan terakhir mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, apa nih sebenarnya motif dari Herianto ini? Jadi, awalnya Herianto mengaku bahwa motif dari aksi kejinya ini dilatar belakangi karena masalah ekonomi. Makanya dia mengambil barang-barang si Dina itu cuy. Namun penyelidikan polisi mengungkap bahwa klaim itu nggak benar. Herianto menghilangkan nyawa si Dina ini karena hasrat seksualnya terhadap si Dina yang dianggap berparas cantik dan bertubuh sintal. Bu Yayah juga membantah klaim bahwa Dina ini pernah curhat kepada si Herianto atau meminta dicarikan orang pintar. Menurut Bu Yayah, Dina justru pernah bercerita seperti ini ke Bu Yayah. Si Pak Herianto itu maksa pinjam uang 1,5 juta rupiah ke Dina dan dia menyuruh mengantar uang itu ke rumahnya. Padahal anak saya ini loh sudah mau transfer saat itu, Pak. Karena itu, Bu Yayah meminta agar pelaku dapat dihukum setimpal. Bahkan kalau bisa diganti dengan nyawanya. Karena Bu Yayah sangat yakin tuh bahwa Herianto ini telah merencanakan aksi penghilangan nyawa anaknya itu. Atas perbuatannya, Herianto dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa secara berencana dan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana kekerasan seksual. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, pada hari Selasa 19 Mei 2026, Herianto dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Putusan itu menyebutkan hukumannya dapat berubah nih menjadi penjara seumur hidup jika selama percobaan dia menunjukkan perilaku yang baik. Meski demikian, keluarga Dina tetap bersyukur. Kakak Dina yang bernama Li Robiah mengatakan keluarga menerima putusan hakim dan mengapresiasi jaksa yang konsisten memperjuangkan keadilan. Nah, begitulah akhir dari kisah tragis Dina Oktaviani, seorang perempuan muda berusia 21 tahun yang kehilangan nyawanya setelah menjadi korban kejahatan seksual dan penghilangan nyawa oleh orang yang dia percayai. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga karena sekali diberikan kepada orang yang salah, akibatnya bisa mengubah hidup untuk selamanya. Semoga Dina mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta keadilan yang seadil-adilnya. So, gimana nih menurut kalian tentang kasus ini? Apakah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sudah setimpal? Atau menurut kalian nih, hukuman tersebut malah masih kurang? Lalu pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari kasus ini cuy?
agar kita lebih berhati-hati lagi dalam mempercayai seseorang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Kalau kalian punya ide dan saran untuk bahasan kasus selanjutnya nih, boleh juga tuh kalian tulis di kolom komentar ya. Oke cuy, kita ketemu di kasus selanjutnya. Bye-bye. Temani misteri, ungkap fakta yang tersembunyi. Detektif Soda.